Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore waktu Indonesia, selamat pagi waktu Madrid. Orang Spanyol menyebutnya Buenos Dias. Pertama-tama saya ingin memberikan apresiasi kepada masyarakat ekonomi syariah dimanapun berada, baik di tanah air maupun di Eropa, khususnya yang berada di Polandia, yang dimotori oleh Bapak atau adik kita Muhammad Roke. Apresiasi penghargaan juga saya ingin sampaikan kepada rekan saya, Duta Besar di Polandia, Ibu Anita Luhulima. Mengawali pembicaraan Syariah Talk dengan tema Pasar Modal Syariah, Gaya Investasi Masa Kini yang saat ini kita ikuti, saya ingin mengingatkan perjalanan panjang ekonomi syariah atau ekonomi Islam, atau bahkan lebih spesifik lagi perbankan syariah atau perbankan Islam. Tahun 1960-an, warga Muslim di Indonesia itu mendengarkan bagaimana tokoh-tokoh agama dan perbankan berdebat masalah halal dan haramnya sistem perbankan. Dan secara fikih kemudian pada saat itu disepakati bahwa secara umum sistem perbankan konvensional dinyatakan haram. Walaupun ada juga kiai yang berpendapat mubah, bahkan ada tokoh perbankan dan kiai yang menyatakan halal. Tahun 1980-an di dunia Islam muncul wacana ekonomi Islam atau ekonomi Islami. Muncul juga istilah bank Islam atau bank syariah. Di Indonesia, seorang ekonom, aktivis Muslim bernama Profesor Dawam Raharjo semangat sekali mensosialisasikan gagasan ekonomi Islam. Walaupun pada saat itu banyak mempertanyakan apakah ada ekonomi Islam. Bahkan Dawam lebih jauh lagi mensosialisasikan tentang sains dan teknologi, bahkan ilmu pengetahuan Islam. Nah, tahun 1991 berdiri Bank Muamalat yang merupakan bank syariah pertama di Indonesia atau bank Islam pertama di Indonesia yang dimotori oleh ICMI. Tentu di dalamnya ada nama Dawam Raharjo. Nah, pada saat awal-awalnya, bahkan sampai 10 tahun yang lalu, Bank Muamalat ini banyak dikritik. Karena katanya, itu cuman kemasannya aja Islam. Istilahnya saja. Ada mudharabah dan seterusnya. Tetapi isinya ternyata sama, katanya, dengan bank-bank konvensional. Nah, Bank Muamalat terus berkembang dan semakin hari menemukan produk-produk baru yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara objektif. Nah, bahkan karena terus berkembang, khususnya produk-produk terkait dengan UKM, ya, usaha kecil dan menengah, dan kemudian bisa menghidupi begitu banyak pengusaha kecil dan menengah. Kemudian bank-bank konvensional, apakah yang berada di bawah BUMN atau bahkan bank swasta,
juga membuka divisi syariah. Dan perlu diketahui pada saat pandemi di mana bank-bank konvensional banyak menghadapi masalah, ternyata divisi syariah bisa menyelamatkan perekonomian kita secara keseluruhan. Di saat para pengusaha besar usahanya terganggu karena pandemi, usaha kecil dan menengah tetap tidak terganggu. Bahkan sebagian atau sebagian besar ini semakin berkembang. Nah, ini saya kira perjalanan bank syariah di tanah air dan pada umumnya juga di negara muslim. Di Eropa ternyata lebih maju lagi. Jadi bank Islam atau bank syariah itu sudah diasosiasikan sebagai bank yang menjamin keamanan uang para nasabah. Bank yang lebih memberikan keuntungan dibanding bank-bank konvensional. Nah, dalam kondisi yang bersamaan, banyak bank-bank konvensional mengalami masalah karena uangnya dikelola sendiri, uang yang dititipkan oleh masyarakat itu disalurkan kepada perusahaan-perusahaan yang tidak sepenuhnya kredibel, dan seterusnya. Nah, begitu juga di pasar modal. Banyak fund manager yang menyalahgunakan kepercayaan masyarakat sehingga kemudian menggelembungkan aset, ya, sejumlah produktif fiktif itu bermunculan. Nah, sementara pasar modal syariah itu sangat prudent dan lebih hati-hati, termasuk tidak berani melakukan spekulasi-spekulasi sebagaimana yang dilakukan banyak fund manager yang cerita tentang skandal dan masalah sudah banyak kita dengar. Nah, karena itu bank syariah di Inggris itu menjadi pilihan utama saat ini. Bukan hanya bagi umat Islam, tetapi masyarakat non-muslim pun memanfaatkan bank syariah. Karena apa? Ada jaminan keamanan uang nasabah, kemudian bisa menjadi sumber modal UKM yang juga banyak berkembang dan menguntungkan semua pihak. Nah, di era digital seperti saat ini, berbagai produk syariah, bahkan lembaga yang lebih kecil, maksud saya bukan hanya perbankan, bukan hanya lembaga-lembaga pengelola modal yang besar, bahkan unit-unit usaha yang kecil bisa mengembangkan produk-produk yang spesifik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian diinstal di HP atau di laptop, sehingga kemudian memudahkan bagaimana transaksi berlangsung, bagaimana para inisiator bisa memediasi antara pemilik modal dan pelaku usaha, dan seterusnya. Nah, di tanah air ada yang menggembirakan bahwa bank-bank syariah atau pengelola modal syariah juga mengembangkan edukasi kepada pihak-pihak yang terkait. Karena itu kualitas barang, khususnya produk UKM, semakin hari semakin meningkat. Kemasannya semakin menarik, pemasarannya semakin luas, dan harganya semakin bersaing. Saya berharap semua pihak, khususnya yang tergabung di MES, Masyarakat Ekonomi Syariah, bisa menjaga kepercayaan publik. Bahkan saya berharap akan terus ditingkatkan
baik kualitas pelayanannya maupun jenis produknya. Karena di era digital, di era internet, di era online, banyak hal yang bisa kita manfaatkan dari kemajuan teknologi ini untuk bisa dimanfaatkan oleh masyarakat ekonomi, baik produsen maupun konsumennya. Memang ada tantangan, tapi di balik itu ada opportunity. Di Bangladesh, seorang ekonom bernama Muhammad Yunus berhasil mengembangkan apa yang dikenal dengan Grameen Bank. Bahkan Grameen Bank disebutkan ini bank untuk masyarakat miskin. Kalau perbankan sebelumnya konotasinya hanya untuk orang kaya atau berdasi, Muhammad Yunus mampu membalik. Dan karena prestasinya dia mendapatkan hadiah Nobel. Nah, di Eropa sekarang perlu diketahui, tidak ada lagi orang bawa uang cash. Semua pakai kartu. Nah, karena masing-masing unit usaha mengeluarkan kartu sendiri, sehingga kemudian orang yang banyak bertransaksi harus memiliki dompet yang besar. Karena di situ banyak kartu yang bisa digunakan untuk transaksi di berbagai tempat. Nah, Cina sekarang jauh lebih maju lagi. Karena tidak pakai kartu lagi, tapi cukup pakai HP. Setiap kali transaksi di scanning, sehingga tidak ada orang Cina bawa kartu, kecuali kartu-kartu tertentu. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.